Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnari amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang masih melimpahkan sampai saat ini juga kenikmatan dan anugerah begitu banyak jemaah sekalian. Dan tanpa karunia dan kehendak dari Allah, maka mungkin kita menjadi hamba yang tersia-sia, hamba yang gak punya apa-apa dan tidak memiliki, tidak punya apa-apa jemaah sekalian. Jadi kita menjadi hamba yang mungkin maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, nikmatan ini kalau kita tidak pandai menghargainya dengan cara bersyukur, ini akan bisa hilang begitu saja, Pak. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga pada keluarga beliau, istri-istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang istiqomah sampai hari kiamat. Dan semoga kita termasuk di antara pengikut Nabi yang berusaha, yang benar-benar menjadi pengikut Nabi yang setia di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal nanti kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ikhlaskan hati kita sejenak agar kita memperoleh kebaikan yang begitu banyak. Sekaligus diniatkan untuk menunggu sholat isya agar malaikat mensolawati kita. Jadi agar malaikat bersolawat untuk kita. Mana malaikat bersolawat untuk kita adalah malaikat mendoakan ampunan dan rahmat terus buat kita selagi kita berada di tempat sholat kita. Dan agar ditulis pahala sholat terus buat kita. Ya, seperti hadis yang pernah kita baca jemaah sekalian. Maksudnya, walam tazalil malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Jadi malaikat terus menerus mendoakan sholawat untuk kalian, salah satu kalian selagi dia berada di dalam musolahnya. Maksudnya tempat dia sholat, yaitu di masjid itu. Selagi di dalam dan belum batal, Pak, maka saat itu akan didoakan sholawat terus, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. 3 doa, Pak. Ya Allah, ampunilah dosa dia, rahmatilah dia, dan terimalah tobat dia. Kemudian kata Nabi, wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadhara shalah. Dan salah satu dari kalian akan terus menerus dikatakan di dalam sholat selagi menunggu sholat. Nggak ada yang membuat kita kembali ke rumah, Pak, melainkan menunggu sholat. Baik teman sekalian, kita akan bahas tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan tata cara sholat berjamaah. Jadi ternyata dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu ada permasalahan-permasalahan yang kita sedikit perdalam jemaah sekalian agar kita bisa memiliki ilmu tentang hal ini. Yang pertama, sutratul imami sutratun lil ma'mumin. Jadi sutrahnya imam adalah sutrah juga bagi makmum. Terlebih dahulu kita akan menjelaskan sabda Nabi jemaah sekalian, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Apabila salah satu dari kalian hendak sholat, maka hendaknya dia sholat menghadap sutrah, dan hendaknya juga dia mendekat dengan sutrah tersebut. Sutrah itu adalah sesuatu yang berada di depan kita, yang itu akan menutupi pandangan kita dari apa saja yang berada di depannya itu, baik berupa tiang jemaah sekalian sutrah itu, atau tembok, atau sesuatu yang kita kita taruh di depan gitu, yang agak tinggi, Pak, ya,
Atau bisa jadi sutrah itu berupa punggung dari saudara kita yang berada di depan kita, karena kita sudah berada di shaf yang berikutnya, jamaah sekalian. Dan kalau kita sholat, hendaknya kita menghadap ke sutrah, dan hendaknya kita juga mendekat dari sutrah. Ya, walaupun dekatnya itu tidak langsung ketika kita sujud langsung nyentuh sutrahnya itu jeduk gitu ya. Tidak gitu Pak. Jadi ada jeda, ada tempat space antara kepala kita dengan sutrah itu diperkirakan Pak ya. Kalau anak kambing lewat itu bisa lewat. Bukan kambing dewasa, tapi anak kambing kecil itu kalau lewat bisa aja Mas sekalian. Tapi kalau kambing dewasa mungkin nggak lewat. Ya jadi demikian. Ya kira-kira berapa Pak? Sejengkal bisa nggak Pak? Nah gitu ya. Jadi mendekatnya seperti itu. Namun jamaah sekalian, kalau sholat berjamaah, pertanyaannya apakah kita masing-masing pakai sutroh? Jawabannya tidak. Jadi ketika itu sunnahnya hanya imam saja yang memakai sutroh. Sebab sutroh bagi imam adalah sutroh juga bagi makmum jamaah sekalian. Sehingga tidak perlu masing-masing makmum itu memasang sutroh. Sebab sutroh dia sudah cukup ya diwakili oleh imamnya. Dan berarti jamaah sekalian ketika seperti itu, nanti yang berlaku kalau ada orang lewat di depan imam saja, maka saat itu imam harus mencegahnya. Akan tetapi kalau ada orang yang melewati depan makmum, maka tidak perlu kita cegah. Bisa dipahami Pak ya? Jadi karena sutrahnya adalah sutrahnya imam saja, maka nanti kalau ada orang yang lewat antara imam dengan sutroh, maka saat itu imamnya harus mencegahnya Pak. Baik itu manusia maupun hewan. Ya, baik manusia itu masih kecil Pak, apalagi orang dewasa. Jadi anak kecil itu tidak boleh. Ya sunnahnya itu juga dia apa Pak? Juga dihalangi, jangan sampai lewat di depannya anak kecil. Karena Nabi kita SAW pernah sholat, ternyata di depannya Nabi itu mau lewat anak tirinya Nabi dari Ummu Salamah. Yang laki-laki Nabi cegah, anak laki-laki itu malah minggir, nggak mau, nggak lewat. Kemudian anak perempuannya lagi, karena Ummu Salamah punya anak dua Pak ya, satunya laki-laki, satu perempuan gitu. Anaknya kecil juga perempuan itu, mau lewat ternyata sudah dicegah Nabi masih lewat aja gitu. Ya sudah, namanya anak kecil. Tapi tetap sunnahnya Pak, ya, kita seperti itu dicegah gitu ya, seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, nah kalau lewat di depan imam dicegah, tapi kalau lewat belakang makmum, lewat di depan makmum berarti di belakang imam, atau misalnya makmum itu berbaris-baris, maka makmum di shaf mana saja, kalau di depannya ada orang lewat maka tidak mengapa. Dan itu berdasarkan kesepakatan ulama jemaah sekalian. Ya bahwasannya ada riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari diantaranya jemaah sekalian dan Muslim, dari sahabat Nabi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bercerita bahwasannya saya datang mengendarai kendaraan himar atau keledai betina Pak. Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil Pak, datang untuk mengikuti sholat dan datang dalam keadaan berkendaraan menunggangi keledai betina. Dan Nabi saat itu sedang ngimami sholat di Mina, ya ngimami sholat di Mina, tidak menghadap pada sutroh jemaah sekalian. Lalu saya melewati di depan sebagian shaf, jadi bukan di depannya Nabi, tapi lewat di sebagian ya depan sebagian shaf. Ya. Dan saya turun dari keledai tersebut dan saya melepas melepas keledai betina itu untuk makan. Kemudian saya masuk ke dalam shaf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari saat itu. Nabi nggak ngingkari, sahabat Nabi yang sudah senior itu nggak mengingkari saya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas yang ketika masuk itu melewati depan shaf, salah satu dari shaf itu, ketika tidak ada yang mengingkari berarti menunjukkan yang demikian itu bukan perkara yang mungkar, boleh, nggak apa-apa. Berarti kalau ada hadis yang melarang kita melewati depan orang yang sholat, itu adalah melewati depan orang yang sholat sendirian dan imam jemaah sekalian. Jadi kalau ada orang kita sholat sendirian, contohnya kita ya sholat sendirian Pak, baik sholat wajib karena kita jadi masbuk atau masbuk ya, atau kita termasuk sholat sunnah, maka saat itu kita harus mencegahnya, jangan sampai ada yang lewat di depannya.
Kalau yang memaksa lewat berarti ya dosanya dia. Kemudian jamaah sekalian, permasalahan berikutnya adalah gimana hukum imam mengeraskan bacaan bismillah dalam sholat jahriyah seperti maghrib, isya, kemudian subuh, sholat Jumat, dan sholat-sholat jahriyah lainnya. Gimana kalau imam itu mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim? Nah, tentang masalah hal ini jamaah sekalian, ini adalah permasalahan yang para ulama banyak berbeda pendapat. Minimal paling nggak ada dua pendapat, Pak. Dan ini permasalahan yang agak ketat ya, agak banyak perselisihan, Pak, perbedaan pendapat. Ada yang dukung A, dia menguatkan dalil dengan melemahkan dalilnya B gitu ya. Ada yang mendukung B gitu ya dengan menguatkan dalil-dalilnya, habis itu melemahkan pendapat si A. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kita akan bacakan ya ringkasan dari pendapat tersebut. Pendapat yang pertama jemaah sekalian, disunnahkan bacaan bismillah itu disamarkan. Tetap dibaca tapi disamarkan. Ya. Bahkan jemaah sekalian, sebenarnya ada 3 pendapat jemaah sekalian. Itu pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwasanya bismillah bukan hanya sekedar dipelanin tapi sama sekali nggak dibaca, Pak. Jadi dalam mazhab Maliki itu tidak membaca bismillah sama sekali. Jadi seperti itu. Yang pertama jemaah sekalian, ini adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasannya disunnahkan menyamarkan, ya, memelankan bacaan bismillahirrahmanirrahim atau disebut basmalah, Pak, ya. Dalil dan ini adalah sekali lagi pendapat mayoritas ulama. Kata Imam At-Tirmidzi, mulai dari zaman sahabat sampai tabi'in jemaah sekalian, ya. Dalilnya adalah diantaranya riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis Anas bahwasanya beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata Anas, kebiasaan Nabi atau sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dahulu biasa memulai salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini maksudnya yang keras. Adapun bismillah dibaca tetap tapi pelan. Dalil yang kedua jemaah sekalian, hadis Aisyah riwayat Imam Muslim. Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Aisyah berkata, kebiasaan Nabi memulai salat dengan takbir. Jadi mulai salat tidak hanya sekedar ngangkat tangan jemaah sekalian. Jadi ngangkat tangan dalam salat, memulai salat, awal salat itu hukumnya sunnah. Sunnah, Pak. Ya, adapun yang wajib itu adalah takbir Allahu Akbar. Maka kalau kita ngajarin anak kita tidak hanya sekedar ini saja, Pak, angkat tangan saya, tapi Allahu Akbar. Karena ketika Allahu Akbar, walaupun tidak angkat tangan, sudah masuk di dalam sholat. Tapi kalau ngangkat tangan tanpa Allahu Akbar berarti belum sholat, alias sholatnya tidak sah dari awal gitu ya. Nah seperti itu ya mas sekalian. Makanya Imam Asy-Syafi'i ditanya, dengan apa kamu memulai sholat? Imam Asy-Syafi'i menjawab, saya memulai sholat dengan 1 sunnah 2 kewajiban. 1 sunnah apa tadi, Pak? Mengangkat tangan. 2 kewajiban apa, Pak? Takbir dan niat. Jadi itulah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Sholat mulainya dengan takbir, kemudian baca Al-Fatihah mulainya dari Alhamdulillah. Bismillahnya dibaca pelan. Itu yang nampak surah bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada lagi, Pak, walaupun hadis ini lemah tapi ini bisa menguatkan, riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ya, dari sahabat Nabi Abdullah bin Mughaffal. Abdullah ibnu Mughaffal. Jadi anaknya Abdullah bin Mughaffal itu pernah pas lagi sholat ya mas sekalian, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, keras bismillahnya. Kemudian ayahnya yang sahabat Nabi itu Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal itu berkata, Pak, ingetin anaknya kalau salah, muhdats iyyaka wal hadatsy.
Walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghadha ilaihil hadatsu fil Islam. Jadi itu adalah perkara baru. Jadi mengeraskan bacaan bismillah saat Al-Fatihah itu adalah perkara baru. Jadi hindarilah hal yang baru. Karena saya tidak pernah melihat seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling benci, gitu ya, tidak pernah melihat seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih lebih membenci, tidak ada yang lebih membuat mereka benci melainkan bid'ah atau perkara baru. Artinya semua sahabat Nabi, perkara yang paling mereka benci itu adalah bid'ah di dalam Islam. Fa ini shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaquluha fala taqulha. Karena saya pernah sholat bersama dengan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, namun saya tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka mengucapkan bismillah itu. Maksudnya tidak mengucapkan dengan keras. Maka jangan kamu ucapkan itu. Idza shallaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kamu sholat, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keras maksudnya. Dan lain-lain jamaah sekalian. Intinya, apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sholatnya 5 kali sehari, Pak. Ya, baik itu sholat yang safar maupun hadar. Namun ternyata ya para khulafaur rasyidun, yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka mengetahui bahwa Nabi tidak pernah mengeraskan bismillah. Dan ini insyaallah pendapat yang kuat, wallahu a'lam, dengan kita tidak merendahkan pendapat dari mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, bahwasannya disunnahkan mengeraskan bismillah. Ini termasuk pendapat Imam Asy-Syafi'i jemaah sekalian. Dan mereka juga punya dalil, Pak. Namun dalil-dalil mereka, kata ulama jemaah sekalian, hadis yang sahih dari dalil mereka itu tidak terang-terangan menunjukkan Nabi mengeraskan bismillah. Ada juga yang terang-terangan menunjukkan Nabi mengeraskan bacaan bismillah, namun ternyata hadisnya tidak sahih. Jadi intinya menurut pendapat yang kuat kita pilih di kajian ini adalah sunnahnya adalah dipelanin bismillahnya, tadi tidak dikeraskan. Namun perlu diingat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini saya perlu mengingatkan sebagaimana para ulama juga mengingatkan kita semua. Dalam hal ini adalah permasalahan yang ringan, Pak. Permasalahan yang ringan, dan ini adalah khilafnya khilaf yang kuat. Khilafnya kuat di kalangan ulama gitu ya. Karena selevel Imam Asy-Syafi'i berpendapat begitu, berarti ini adalah khilaf jamaah sekalian. Permasalahan khilaf mu'tabar, diakui, perbedaan pendapat yang diakui. Oleh karena itu kita tidak boleh berta'assub. Tidak ta'assub tuh fanatik lah. Kalau nggak pelan saya nggak mau. Di masjid ini harus pelan. Kalau ada yang imam ngerasin, wah tidak disuka, itu fanatik, tidak boleh begitu. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menasihati kita. Seperti ucapan beliau yang ada dalam Majmu'ul Fatawa. Wa amma ta'assubu bi hadhil mas'alati walal mubalaghat wa nahwiha famin sya'airil furqati wal ikhtilafil ladzi nuhina anhu. Adapun berta'assub, yaitu bersikap fanatik di dalam permasalahan ini, Pak, masalah mengeraskan atau memelankan bismillah dan lain-lainnya, berarti permasalahan khilafnya itu banyak. Kalau kita fanatik buta dalam masalah ini, Pak, dan juga masalah khilafiyah yang lain, ini adalah termasuk tanda-tanda perpecahan dan juga perselisihan yang dilarang kepada kita semua. Dilarang, Pak, nggak boleh. Idz da'i lidzalika huwa tarjihu sya'airil mufarriqati bainal ummah. Sebab dorongan dia melakukan demikian itu, bersikap ta'assub atau fanatik, itu adalah ternyata menghidupkan syiar-syiar atau tanda-tanda dari perpecahan. Wa illa fahadhil masail min akhafi masailil khilafi jiddan. Dan bila tidak demikian, maka perlu diingat bahwasannya
permasalahan ini adalah termasuk permasalahan yang sangat ringan, permasalahan khilafiyah yang sangat ringan. Walau laula ma yad'u ilaihi syaitanu min izhar sya'airil furqah. Jadi ini adalah termasuk permasalahan yang sangat ringan, Pak. Kenapa ringan? Nggak prinsip, Pak. Seandainya tidak ada godaan dari setan untuk bisa menghidupkan ya syiar-syiar dari perpecahan. Jadi artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kalau kita sholat ngimami jemaah sekalian, kata beliau menjelaskan itu, Pak. Jadi terkadang jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sholat di belakang, ya bukan di belakang ya, kita sholat di kalangan saudara-saudara kita suruh maju, Pak. Suruh maju ngimami saudara-saudara kita yang mayoritas Nahdien misalnya, dan mereka mazhabnya Asy-Syafi'i gitu ya, yang mereka meyakini sunnahnya itu dikeraskan. Nggak apa-apa dikerasin, Pak. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita nggak akan jadi sesat gara-gara itu. Walaupun kita berpendapat bahwasanya yang kuat adalah dipelanin, ya nggak apa-apa kita mengeraskan ketika sholat, ketika ngimami sholat mereka. Dengan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jemaah sekalian, wa ma'ahadza fassawabu annama la yujharu bihi qad yusra'ul jahru bihi limaslahatin rajihah. Walaupun seperti itu, walaupun yang rajih, yang kuat pendapatnya adalah memelankan bismillah, tapi yang benar adalah kondisional. Karena sesuatu yang tidak dikeraskan terkadang disunnahkan, disyariatkan untuk dikeraskan karena ada maslahat. Ada maslahat yang kuat, jemaah sekalian. Ya, fayusra'u lil imami ahyanan limithli ta'limil ma'mumin. Maka disunnahkan jemaah sekalian, atau disyariatkan bagi imam terkadang ya, kadang-kadang untuk bisa mengeraskan itu ya, mengeraskan bismillah, bisa jadi karena tujuan untuk mengajari makmumnya anak-anak kecil semua, nggak apa-apa dikerasin, Pak. Wa yusuhu aidan an yatrukal insanul afdhala li ta'lifil qulub wa ijtima'il kalimah khaufan min at-tanfiri amma yasluh. Dan juga diperbolehkan seorang meninggalkan yang afdal. Seorang meninggalkan yang afdal dalam rangka untuk menyatukan hati, Pak. Dalam rangka untuk menyatukan hati, merukunkan sesama umat Islam dan mengumpulkan satu kata ya, agar sama umat Islam itu satu kata, agar untuk menghindari, membuat lari orang-orang dari yang bermanfaat. Jadi seperti itu jemaah sekalian, karena tidak prinsip ya nggak usah dijadikan sebagai label, oh dia sudah bismillahnya kencang terus, dia bukan golongan kita gitu ya. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Karena yang pertama kali demikian itu Imam Asy-Syafi'i. Siapa di sini yang berani mengatakan Imam Asy-Syafi'i itu bukan ahlus sunnah? Siapa, Pak? Beliau kunut, Pak, subuh rutin. Beliau baca bismillah kencang jemaah sekalian. Dan juga permasalahan yang banyak ikhwas salafi ini beda dengan Imam. Jadi siapa? Jadi dalam hal ini jemaah sekalian, ini bukan bukan permasalahan prinsip yang terkadang kita nggak apa-apa untuk bisa ini. Ya kalau imamnya kunut, ya kita juga kunut. Ya seperti itu jemaah sekalian, nggak apa-apa. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana bacaan makmum? Bacaan makmum terhadap surat Al-Fatihah di belakang imam. Artinya permasalahan berikutnya adalah tentang permasalahan makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Dalam hal ini jemaah sekalian, ini masalah salat berjamaah ya jemaah sekalian. Apakah makmum juga membaca Al-Fatihah di belakang imam atau cukup imamnya saja gitu ya? Nah, ulama berbeda pendapat sampai 3 pendapat. Yang pendapat pertama, pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan ya makmum tidak baca sama sekali dalam salat apapun. Jadi kalau salat berjamaah, maka dalam salat yang sirriyah dan juga salat yang jahriyah nggak baca sama sekali, Pak. Diam aja, diam gitu, Pak, diam. Sama sekali nggak baca. Karena menurut Imam Abu Hanifah, man kana lahu imamun, berdasarkan hadis ya, man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraah. Siapa saja yang punya imam, maksudnya salat berjamaah, maka bacaan imam adalah bacaan juga bagi dia. Sudah diwakili imam, gitu, Pak. Dan lain-lain gitu ya.
Kemudian pendapat yang kedua jamaah sekalian adalah dibaca dalam sholat sir saja dan tidak sholat jahriyah. Jadi pendapat jumhur, Pak. Pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasannya bacaannya imam atau makmum hanya baca Al-Fatihah di mana jamaah sekalian? Dalam sholat yang sir saja atau saat imam baca sir saja. Itu dalam sholat zuhur, asar, dan rakaat ketiga di sholat maghrib serta rakaat keberapa? 3 dan 4 dalam sholat isya. Itu harus baca. Adapun yang keras tidak baca, Pak. Al-Fatihah yang wajib tidak dibaca, apalagi surat. Jadi nggak perlu dibaca. Jadi kayak tadi kita sholat maghrib, sholat isya, pas kita takbir, imam takbir, kita takbir Allahu Akbar, kita diam aja, Pak. Yang wajib saja tidak dibaca itu Al-Fatihah, apalagi yang sunnah seperti iftitah nggak perlu dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga tidak perlu dibaca, surat juga sama. Nanti ketika rakaat ketiga dan keempat kita baca jemaah sekalian. Jadi seperti itu. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama yang mengatakan demikian, karena ya berdasarkan ayat, dalilnya ini ayat, Pak, kalau pendapat jumhur. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun." Jadi ketika Al-Qur'an dibaca, maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kalian dirahmati. Jadi seperti itu, Pak. Dan menurut mayoritas ulama ayat ini turun ketika sholat, maksudnya di dalam permasalahan sholat. Jadi kalau lagi dibaca kita dengarkan. Makna mendengarkan berarti kita tidak perlu membaca. Karena kita baca kita tidak bisa mendengarkan, Pak. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, Pak, dengan redaksi bunyi innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Sesungguhnya imam dijadikan semata-mata hanya untuk diikuti gerakannya, Pak. Lalu ketika imam takbir maka kalian takbirlah. Dan ketika imam membaca maka kalian diamlah. Apa makna imam membaca kalian diamlah? Ini maksudnya adalah ketika imam membaca keras, maka kita diam saja, Pak. Jadi tidak perlu kita membacanya. Dan hadis yang dipakai oleh mazhab yang pertama, Imam Abu Hanifah, itu adalah hadis juga buat mereka, Pak. Ya, hadis tentang jarang siapa yang memiliki imam, maksudnya sholat berjamaah, maka bacaan imam adalah bacaan makmum juga. Ini maksudnya adalah ketika sholat yang sir gitu ya, demikian. Dan pendapat yang satu, Pak, pendapat yang ketiga, itu pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i jamaah sekalian, Imam Ibn Hazm dan juga Imam Al-Bukhari, Pak. Imam Al-Bukhari berpendapat yang ketiga, yaitu membaca surat Al-Fatihah, makmum membaca surat Al-Fatihah di sholat apapun, yang dikeraskan, yang pelan, sholat safar maupun hadar, sholat sunnah maupun sholat wajib, sholat yang sempurna maupun sholat yang kosong, semua harus baca. Nah, jadi seperti itu, Pak. Karena ya mereka berpendapat dengan hadis juga, Pak. Masya Allah, ayatnya mereka hafal semua, hadisnya semua hafalnya sama, Pak. Ratusan ribu mereka hafal. Tapi ternyata kesimpulan beda-beda, ya nggak apa-apa. Itu ternyata di zaman Nabi juga pernah beda begitu, Pak. Dan Nabi diem aja, nggak ngingkarin, nggak boleh, kamu nggak boleh beda, harusnya ini, nggak begitu. Zaman Nabi, sahabat Nabi itu pernah berbeda, namun Nabi nggak mengingkari dua-duanya, Pak. Ya berarti memang seperti itulah kondisi umatnya nanti, juga berbeda pendapat, ya sudah. Karena kalau itu perbedaan berasal dari ulama, ya sudah, nggak apa-apa, itu dimaafkan. Namun yang benar itu mesti ada satu, Pak. Karena nggak benar, yang benar itu mesti ada satu dari tiga pendapat ini. Bisa yang pertama atau kedua atau ketiga. Dan masing-masing nggak bisa mengklaim dialah pendapat yang benar di sisi Allah. Tapi hanya bisa mengklaim ini pendapat yang benar menurut saya. Begitu jemaah sekalian. Makanya jangan fanatik jemaah sekalian. Kecuali kalau ulama sudah sepakat baru fanatik, karena itu kebenaran. Nah, seperti itu ya, demikian. Nah, mereka juga berdalil jemaah sekalian berdasarkan sabda Nabi, la sholata liman lam yaqra
bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, masih tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah sama sekali. Dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Antum milih yang mana silakan. Kalau saya milih pendapat jumhur ulama. Ya kalau antum jamaah sekalian memilih pendapat yang ketiga, yaitu tetap membaca dalam salat apapun, ya nggak apa-apa. Pertanyaannya bacanya di mana, gitu ya. Kalau imam baca kencang, saya tetap baca Al-Fatihah. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja, gitu. Beda sama ustadznya nggak apa-apa antum, gitu. Nggak masalah. Kalau saya milih pendapat yang kedua, saya nggak baca. Nanti baca ketika pelan, gitu ya. Nah kalau antum milih pendapat Imam Asy-Syafi'i, karena memang hadisnya kuat, Imam Bukhari juga begitu Pak. Setelah Imam Asy-Syafi'i dan Imam besar Imam Bukhari berpendapat demikian. Nah kalau antum milih itu bacanya kapan? Nah di sini dijelaskan ya mas sekalian. Kalau memilih pendapat yang ketiga, maka ada yang berpendapat makmum membacanya ketika imam diam antara Al-Fatihah dan surat. Jadi antara Al-Fatihah dan surat itu hendaknya memang ada diam Pak beberapa saat. Ya imamnya juga sambil milih surat apa ya, gitu. Makmumnya menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Dia ketika imam belum memulai baca Al-Fatihah, karena dia lebih imam baca iftitah, dia bisa dulu itu. Ketika imam baca Al-Fatihah, dia diam. Dia diam. Nanti ketika imam amin, amin juga. Nanti habis itu kita makmum tersebut dia nerusin bacaan Al-Fatihah yang pertama tadi. Di apa? Di antara Al-Fatihah dan surat itu. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, kalau belum selesai juga nanti berarti setelah kapan? Setelah surat dan sebelum ruku. Begitu jemaah sekalian. Yang penting dibaca. Menurut pendapat itu. Jadi demikian. Atau boleh juga jemaah sekalian dalam riwayat Imam Abu Dawud boleh sebelum imam, boleh bersama dengan imam, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin dibaca. Nah, gitu. Sampai imam amin amin gitu ya. Ya boleh juga. Boleh setelah imam ya maksudnya adalah ketika kapan? Setelah antara Al-Fatihah dan surat. Makanya nggak usah heran kalau di Nabawi itu terkadang ya, tapi saya nggak tahu kalau selalu ya. Itu antara Al-Fatihah dengan surat itu agak lama Pak jedanya. Itu untuk bisa apa? Memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, antum milih mana Pak? Terserah antum. Gitu ya. Baik. Enaknya, jangan yang enak ya Pak. Kemudian imam dan makmum pas lagi sholat jahriyah membaca amin. Baca aminnya kenceng Pak. Sebelumnya kita akan lihat ya masalah keutamaan amin. Luar biasa. Ini adalah hal yang pernah orang-orang Yahudi itu ngiri Pak. Iri dengki sama kita Pak. Di antara amalan yang dimiliki oleh umat Islam dan membuat Yahudi itu ngiri adalah amin jamaah sekalian. Ya. Ya betapa tidak. Coba artinya Al-Fatihah apa tuh Pak? Minta ditunjukkan jalan yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang sudah Allah beri nikmat kepada mereka. Itu jalannya para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang soleh dan orang jujur. Kita minta ditunjukkan jalan mereka, dan kalau sudah ditunjukkan Pak, pasti masuk surga Pak. Karena jalan mereka adalah jalan yang pasti betulnya, karena mereka adalah teladan sejati. Bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu Yahudi, dan juga bukan jalannya orang yang sesat, yaitu Nasrani Pak. Habis itu kita baca amin, dongkol banget itu. Gitu. Paling dongkol itu. Itu orang Yahudi yang ngerti bahasa Arab gitu. Nah, ternyata ada lagi keutamaan jemaah sekalian. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, belum ada banyak. Idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, apabila imam baca amin, maka kalian juga baca baca amin wahai makmum. Imam baca amin, maka kalian juga bacalah amin. Suruh baca amin Pak, jangan diam aja. Karena siapa saja yang bacaan aminnya selaras
bertepatan atau pas dengan bacaan aminnya malaikat, karena malaikat juga baca amin, Pak. Ya, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Loh, belum sholat belum selesai jamaah sekalian sudah dapat ampunan, luar biasa kan? Setelah selesai sholat ampunan lagi, Pak. Wah, masya Allah. Kalau kita dosa kita sudah diampuni jamaah sekalian. Ketika pas wudhu melangkah menuju masjid dengan amin dapat ampunan lagi, tapi ampunan itu berwujud menjadi derajat dan kebaikan. Ya, luar biasa. Kemudian jamaah sekalian, gimana cara baca aminnya makmum? Apakah pelan? Jawabannya kencang juga, Pak. Ada asar dari Abdullah bin Zubair yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak As-San'ani dalam kitab Musannafnya. Jadi ceritakan oleh Atha, jamaah sekalian, seorang tabi'in yang mulia rahimahullah, beliau berkata, qultu lahu, si siapa, Ibnu Jurayj muridnya Atha berkata, saya pernah berkata kepada Atha bin Rabah, jamaah sekalian, akana Ibnu Zubair yu'minu ala isri ummil Quran? Apakah Ibnu Zubair saat dia menjadi khalifah yang menguasai kawasan Hijaz gitu ya, saat dia ngimami salat dia membaca amin setelah baca Al-Fatihah? Dan Atha berkata, na'am, ya baca. Wa yu'minu man wara'ahu hatta innalil masjidi lalajatan. Iya, dia baca amin. Begitu juga membaca amin makmum di belakangnya sampai masjid itu gemuruh. Ya, benar, karena memang sunnahnya itu dikerasin baca amin gitu ya. Jadi enggak amin, enggak gitu. Amin gitu kan. Sunnahnya demikian. Jadi seperti itu. Terus kapan makmum baca amin jamaah sekalian? Nah ini juga permasalahan, belum juga Pak ya? 1 menit lagi. Ini juga permasalahan, para ulama beda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan makmum baca aminnya setelah imam memulai baca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu Pak. Jadi nunggu imam berkata A, memulai amin, baru gitu. Jarang ya dengar gini Pak. Saya pernah dengar di masjid dekat SMK 52 tuh. Itu ada masjid Jamaah Wali Al-Fatah gitu. Namanya Hizbullah, Jamaatul Muslimin Hizbullah. Tapi bukan Syiah, Pak. Hizbullah bukan Syiah yang kayak di di mana, di Libanon itu, bukan. Ya gitu jamaah sekalian. Nah dia bacanya begitu. Saya A duluan. Nggak tahu saya A duluan, ya udah. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, namun pendapat yang wallahu a'lam bishawab yang kita pilih dalam kajian ini adalah baca aminnya adalah pokoknya imam sudah selesai dhalin. Nah, bunyi nun selesai, lin. Nah, ini kan berarti itu Pak, baru amin. Walaupun imam saat itu telat bacanya. Ya gitu ya, seperti itu. Karena berdasarkan sabda Nabi, wa idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Ya, yujibakumullah. Jadi kata Nabi demikian. Jadi ketika imam baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka kalian ucapkanlah amin. Maka malaikat maka ucapkanlah amin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Masalah amin. Hadirkan arti itu Pak. Belum? Oh sudah, nanti kita lanjutkan. Bismillah. Alhamdulillah.
Ala kulihal jemaah sekalian, perbedaan pendapat itu intinya kalau kita milih salah satu, insya Allah kita sudah masuk ke dalam hadis Nabi tentang keutamaan amin, itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang lalu, Pak. Ya, yang penting kita harus pas. Gimana caranya kita ngepasi aminnya dengan aminnya malaikat? Pokoknya imam masih berbunyi jangan dulu, nggak sabar. Karena ada imam yang bacanya pelan, kemudian dia mengambil panjang mat arid lisukur itu 3 alif atau 6 harokat. Waladhdallin. Ya, pas lagi belum selesai udah aja, Pak. Berarti nggak pas. Aminnya nggak dapat keutamaan. Ya, jadi seperti itu. Selesai dulu seperti itu. Atau dulu imam baca gitu. Nah, ini apa arti amin ya Pak sekalian? Jadi amin itu ya adalah kata yang maknanya adalah istajib. Itu adalah isim fi'il amr. Isim tapi maknanya kata perintah. Maknanya asli kata perintah. Maknanya adalah istajib. Istajib. Artinya ya Allah, semoga Engkau mengabulkan. Tapi walaupun fi'il amr untuk ke Allah itu bukan amr, namanya tolak, permohonan, gitu ya.
permohonan. Jadi ya Allah semoga kau mengabulkan. Karena itu minta Pak. Imam saat itu minta, bagi yang milih pendapat ketiga tadi, ya kita juga minta, maka kita baca amin. Hadirkan makna amin, ya Allah semoga kau mengabulkan. Ya maksudnya mengabulkan doa kami yang meminta hidayah dan minta dihindarkan dari jalannya orang yang sesat dan orang yang dimurkai. Amin, hadirkan itu. Dan kita semua butuh hidayah. Ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hadis qudsi, ya ibadu kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdiku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu sesat. Kata Allah begitu Pak. Kecuali orang yang saya tunjukkan. Maka mohonlah hidayah kepadaku, saya akan tunjukkan kalian. Jadi setiap hari kita butuh hidayah jemaah sekalian. Dia malas sholat itu karena kurang hidayah. Udah dapat hidayah besar Islam dan iman tapi masih malas sholat. Sudah rajin sholat tapi masih di rumah saja Pak. Itu juga kurang hidayah. Kita masih udah rajin sholat Pak di masjid, tapi kurang senyum Pak, kurang ngucapin salam, selalu merengut, itu juga kurang hidayah jemaah sekalian. Sudah rajin senyum, sudah berakhlak mulia, tapi jarang sholat sunnah, itu juga karena kurang hidayah. Dan lain-lain jemaah sekalian, kita sudah begitu semua, namun ternyata jarang baca Quran, itu juga kurang hidayah. Dan lain-lain, kita semua butuh hidayah jemaah sekalian. Maka ihdinas siratal mustaqim maknanya itu adalah ya Allah tetapkanlah dan tambahkanlah hidayah untuk kami, itu maknanya itu. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang masih tentang tata cara sholat berjamaah. Ya. Ada hal-hal baru mungkin yang kita akan bahas di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam, barangkali di antara jamaah yang mau bertanya silakan. Mau antum dulu, ana lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perhatikan masalah sutra Ustaz, khususnya menjelang sholat Jumat. Di dekat pintu masuk masjid banyak jamaah tidak di saf di depan tapi di belakang tanpa sutra. Pertanyaan saya, adakah jarak yang boleh kita lewati apabila saf di depannya banyak yang kosong Ustaz? Baik. Jadi kalau orang tidak memakai sutroh, bagaimana kita melewati di depannya? Apalagi kalau di jamaah umumnya ya jamaah sekalian, ya dari saudara-saudara kita yang tidak ngerti keutamaan masuk masjid itu, sholat Jumat khususnya dan juga sholat berjamaah, itu jangan di belakang tapi di depan. Jadi khawatir kita selalu terbelakang Pak, nanti terbelakang juga masuk surga. Bisa Pak seperti itu. Jadi jangan kita meremehkan sunnah itu. Itu di depan. Shot pertama udah penuh, ya shot kedua begitu terus. Kalau alasannya senderan, saya udah sakit, ya gabungkan dua. Ya beli aja kursi itu, kursi yang buat kayak orang iktikaf itu. Boleh itu, nggak apa-apa itu. Jadi dan di depan. Nah seperti itu. Jadi jangan justru di belakang untuk mendapatkan itu. Dan itu kalau dirutinkan terus Pak di belakang itu tidak bagus. Nah yang laku hal jamaah sekali, kalau ada yang di belakang ternyata dia sholat di belakang tanpa sutra, kita melewatinya gimana? Ya sudah, kita boleh melewati walaupun tanpa sutra, yang penting lebih dari 1 sujudan diperkirakan saja. Ya, jadi adapun 1 sujudan dia tidak boleh kita lewati. Maksudnya kalau pas 1 sujudan gitu ya, kita sholat ya kita melewati antara tempat sujud dia, tempat jatuh sujud dia dan juga dia berdiri, maka ini tidak boleh. Jadi kalau lebih dari itu maka itu adalah hak dari orang yang lewat. Jadi orang lewat agak berat kalau dia harus muter gitu Pak ya. Nah jadi demikian. Seperti itu Pak. Antum boleh tanya yang kedua. Ini bentar baik, bentar. Ini dulu, beliau dulu. Antum kalah cepat tadi. Karena itu tentang yang masyarakat tadi Ustaz. Kita keluar dari masjid di antara maghrib dan isya, katanya batal tadi apa dapat fadilah sholat selama maghrib dan isya gitu. Yang antum tanyain apa?
apakah batal gitu? Batal. Kalau kita sampai duduk gitu. Oh baik. Kalau kita batal sekarang antara azan dan antara maghrib dengan isya, kan kita kalau nungguin itu Pak ya, itu dapat pahala. Kita nunggu aja dengan baca Quran atau zikir atau dengerin kajian atau menyampaikan kajian. Nah kalau batal butuh lagi, insya Allah nanti akan nyambung lagi. Gitu Pak. Tapi antum ntar aja lah, lagi seru ngajinya, sudah nggak apa-apa. Tapi ketika itu putus sholawat malaikat untuk kita dan dapat pahala sholat terus sampai azan isya, itu putus. Nah jadi demikian. Jelas Pak ya? Baik. Silakan. Ini dulu deh bentar. Antum terakhir dulu tadi. Saya antum ya? Ayo. Oh iya. Yang pertama, bagaimana sikap kita karena seorang imam biasa di dalam salat, kemudian tiba-tiba berhenti sudut tempat atau mungkin tempat yang baru, kemudian masjid itu jelas mayoritas masjidnya maaf nih, dari orang NU sampai di KM pun orang NU, dan salat seperti itu imam salah memaksa gitu. Bagaimana sikap kita kan tidak membaca dulu. Ya baik. Kita mengikuti untuk apa? Kita dengan yang kedua, amin kata amin maka benar benar bahasa. Amin. Oh baik. Insya Allah. Jadi ya mas sekalian, kalau kita sholat ya di masjid saudara kita mazhab Syafi'i dan mereka mungkin ngelihat kita akhlaknya baik, suruh maju Pak. Tapi kalau kita sholat di belakang mereka kan kita ngangkat tangan. Ya nggak apa-apa ngangkat tangan. Anjurannya begitu. Anjuran begitu itu adalah jemaah sekalian fatwa dari Imam Ahmad. Antum tahu siapa Imam Ahmad itu? Seorang imam yang hafal 1 juta hadis dengan syaratnya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka semua berpendapat kalau imam kunut ngangkat tangan juga, ngamini juga. Terus pertanyaannya itu kan jadi makmum. Kalau kita sholat ngimami mereka gimana? Ya, karena kita dikenal baik, akhlaknya baik, walaupun beda tahun, ini bukan NU nih, ini bukan Syafi'i ini. Kita suruh maju Pak. Nah itu antum ada pilihan dua, dan ini dua-duanya boleh antum pilih. Ya antum juga kayak mereka nggak apa-apa. Ya antum kayak mereka kunut juga nggak apa-apa. Kenapa? Terus pendapat yang kedua atau pilihan yang kedua, antum boleh mohon maaf, jangan nanti saya nggak kunut gimana Pak? Udah nggak apa-apa, nggak kunut nggak apa-apa, sunnah ini Pak, alhamdulillah. Ya udah gitu aja Pak, nggak masalah. Jadi antum jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan fanatik juga. Ini nasihat dari Syekhul Islam gitu Pak. Jadi tentang permasalahan yang tidak prinsip, hanya permasalahan khilafiyah, itu jangan kita ta'assub fanatik. Ya, habis itu kita ngamalin ini, terus kita berpendapat pada dianggap sebagai orang yang bukan salafi lagi, bukan ahlu sunnah lagi. Waduh jauh Pak, nggak ada begitu. Kalau ada orang yang begitu Pak, ngomongin begitu berarti dia ngerti jemaah sekalian. Nggak ngerti perkataan ulama itu. Jadi intinya ahlu sunnah tuh boleh beda pendapat, nggak apa-apa. Yang penting itu pernah salah fikih. Tapi kalau salah akidah itu harus satu Pak. Tidak boleh beda. Wallahu a'lam. Apakah amin itu bukan dari bahasa Arab? Anak nggak tahu. Yang jelas amin itu bahasa Arab. Apakah asli dari bahasa Arab? Saya belum tahu. Saya belum pernah baca seperti itu. Yang jelas itu adalah termasuk bahasa Arab yang itu termasuk isim tapi maknanya fi'il amr. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada isim, fi'il, dan huruf. Isim itu adalah kata benda, fi'il kata kerja, dan juga huruf ya huruf. Itu adalah isim kata benda tapi maknanya adalah fi'il kata kerja. Maksudnya kata kerja perintah. Itu yang saya tahu Pak. Saya belum baca tentang hal itu. Wallahu a'lam. Terakhir silakan Pak. Atu aja. Oh atu saya. Itu panjang banget atu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena dari dulu sampai sekarang beberapa masjid dan musola kami masyarakat ada. Zamannya sholat itu semuanya acak-acakan. Hah? Sholatnya acak-acakan.
kan teman-teman. Oh, baik. Itu jaga Ustaz. Dan katanya jamaah sebelahnya ini ngerti. Ini kita kira tanda sholat. Apakah si jamaah yang ngerti pun diperbolehkan setelah sholatnya menegur agar supaya tidak gagal paham? Iya. Dan kalau tidak boleh, solusinya bagaimana? Jadi kemudian agar supaya para jamaah itu nanti di kemudian hari dari mulai anak-anak kalau kejawaban jadi tua itu kan jamaah kalau jamaah itu tertib benar dan baik. Ya. Kita dulu waktu itu kan. Yang ngingetin saudara tuh bagus, nggak apa-apa. Pak, kalau sholat jangan mundur, luruskan barisannya. Contoh gitu ya, luruskan barisannya, rapatkan barisannya. Jadi jangan terlalu jauh antara barisan satu, antara orang satu, makmum satu dengan yang lain. Dekat saya Pak, saya sehat Pak, saya nggak punya penyakit menular, gitu. Ya, ajaran Nabi juga merapatkan barisan seperti itu. Lurus itu patokannya, kasih tahu aja, patokannya adalah tumit. Ya, kalau tumit kita lebih mundur, berarti kita tidak lurus. Kalau barisan tidak lurus, tidak rukun, maka itu akan berakibat hati kita tidak rukun sama kaum muslimin. Itu bisa benar itu yang ngomong Nabi seperti itu, pasti itu terjadi. Kasih tahu aja, kasih tahu baik-baik. Dan ini memang usahakan dikasih tahu. Kalau tidak bisa kita kasih tahu Pak, ya sudah doakan Allah mahdihi, gitu aja, ilal haq, atau hadanallahu iyyahu atau wa iyyahum boleh ya, atau bahasa Indonesia semoga Allah memberikan dia hidayah. Begitu Pak, itu sebagai bentuk sayangnya kita pada saudara kita. Jadi kalau kita melihat saudara kita jemaah sekalian yang keliru, ya jangan kita jadi musuhi dia. Jadi kita pandang dia dengan pandangan sayang Pak, kasih. Apalagi kita pernah membahas Pak 3 kali pertemuan sayangnya Nabi terhadap umat. Seperti itu juga hendaknya kita sayang terhadap sesama saudara kita. Kita cinta mereka dapat hidayah sebagaimana hidayah itu kita cintai Pak, kita dapatkan gitu ya. Jadi kita sebagaimana kita cinta kita mendapatkan hidayah. Maka ketika itu keimanan kita akan sempurna Pak. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak beriman salah seorang dari kalian dengan keimanan sempurna sampai dia mencintai kebaikan yang dimiliki saudaranya sebagaimana dia cinta, suka kalau kebaikan itu dimilikinya. Itu makna yang sesungguhnya Pak. Ya, saudara kita mendapatkan kebaikan apapun kita suka Pak, senang sebagaimana kalau kebaikan itu kita dapatkan. Nah, seperti itu pula kita membenci apapun keburukan yang menimpa saudara kita sebagaimana kita benci kalau keburukan itu menimpa diri kita. Ketika itu keimanan kita sudah sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa menjalankan apa yang Allah ridhoi dan cintai dan menjauhkan kita dari segala apa yang Allah murkai dan Allah benci. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.